Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nahmaduhu wa nasta'inu wa astaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan rahmatnya kita masih dapat berkumpul, kita masih dapat menyaksikan tausiah dari teman-teman sekalian, kita masih dapat bernafas, dan juga kita masih dapat diberikan kesempatan yang sangat besar, yaitu menikmati seluruh nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, tak lupa sholawat beriringkan salam marilah kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih, yang mana jika kita memperbanyak sholawat kepada beliau, insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Teman, saya di sini akan bertausiah tentang bagaimana cara berbisnis mengikuti sahabat Nabi, yaitu Abdurrahman bin Auf. Oke, mari kita tonton video selanjutnya. Oke teman-teman, bisnisnya para sahabat Nabi. Hashtag yang pertama, saya akan membahas tentang kecerdasan Abdurrahman bin Auf. Salah satu sahabat Rasulullah yang piawai dalam berdagang adalah Abdurrahman bin Auf. Ketika Abdurrahman bin Auf ikut hijrah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah, dia kemudian dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi, seorang konglomerat tersohor di kawasan Madinah. Sa'ad bin Rabi pernah menawarkan untuk memberikan setengah dari harta kekayaannya dan menceraikan salah satu istrinya untuk dinikahkan dengan Abdurrahman kala itu. Bukannya dengan senang hati menerima kebaikan Sa'ad, Abdurrahman bin Auf malah meminta Sa'ad untuk menunjukkan letak pasar yang ada di sana. Kemudian diantarkannya Abdurrahman bin Auf ke pasar oleh Sa'ad. Usut punya usut, Abdurrahman bin Auf rupanya melakukan riset pasar untuk mencari tahu peluang bisnis yang bisa dia kembangkan. Ketika melakukan riset pasar, dia menyadari kalau harga sewa tempat berjualan di pasar Madinah itu tergolong mahal. Oleh karena itu, dia bergegas menawari Sa'ad untuk kerjasama setelah melihat ada satu lahan di samping pasar yang teronggok tidak terpakai. Sa'ad lantas menyetujuinya, lalu membeli lahan itu. Kemudian Abdurrahman bin Auf memanfaatkannya untuk dijadikan kafling-kafling yang kemudian dia sewakan dengan harga yang lebih murah. Maka dari situlah awal mula kesuksesan Abdurrahman bin Auf dalam dunia bisnis di bidang properti. Itu sebabnya kenapa Abdurrahman bin Auf dijuluki dengan sahabat Nabi yang cerdas. Abdurrahman bin Auf kemudian menjadi yang paling sukses di antara sahabat Rasulullah lainnya. Maka tidak heran sekali duduk di majelis dia mampu menyumbang ribuan dinar untuk keperluan bersama. Bukan hanya itu, dia juga merupakan sosok penyumbang terbesar saat Rasulullah dan pengikutnya dilanda kekurangan perbekalan manakala akan melaksanakan perang Tabuk. Dengan rasa dermawannya yang tinggi, dia menyumbangkan 200 uqiyah emas atau setara dengan, kalau di Indonesia, dengan 2,9 miliar untuk diinfakkan di jalan Allah. 2,9 miliar. Oke teman-teman,
bisnisnya para sahabat Nabi. Hashtag yang pertama, saya akan membahas tentang kecerdasan Abdurrahman bin Auf. Salah satu sahabat Rasulullah yang piawai dalam berdagang adalah Abdurrahman bin Auf. Nah, ketika Abdurrahman bin Auf ikut hijrah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah, dia kemudian dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi, seorang konglomerat tersohor di kawasan Madinah. Sa'ad bin Rabi pernah menawarkan untuk memberikan setengah dari harta kekayaannya dan menceraikan salah satu istrinya untuk dinikahkan dengan Abdurrahman kala itu. Bukannya dengan senang hati menerima kebaikan Sa'ad, Abdurrahman bin Auf malah meminta Sa'ad untuk menunjukkan letak pasar yang ada di sana. Kemudian diantarkannya Abdurrahman bin Auf ke pasar oleh Sa'ad. Usut punya usut, Abdurrahman bin Auf rupanya melakukan riset pasar untuk mencari tahu peluang bisnis yang bisa dia kembangkan. Ketika melakukan riset pasar, dia menyadari kalau harga sewa tempat berjualan di pasar Madinah itu tergolong mahal. Oleh karena itu, dia bergegas menawari Sa'ad untuk kerjasama setelah melihat ada satu lahan di samping pasar yang teronggok tidak terpakai. Sa'ad lantas menyetujuinya, lalu membeli lahan itu. Kemudian Abdurrahman bin Auf memanfaatkannya untuk dijadikan kafling-kafling yang kemudian dia sewakan dengan harga yang lebih murah. Maka dari situlah awal mula kesuksesan Abdurrahman bin Auf dalam dunia bisnis di bidang properti. Itu sebabnya kenapa Abdurrahman bin Auf dijuluki dengan sahabat Nabi yang cerdas. Abdurrahman bin Auf kemudian menjadi yang paling sukses di antara sahabat Rasulullah lainnya. Maka tidak heran sekali duduk di majelis dia mampu menyumbang ribuan dinar untuk keperluan bersama. Bukan hanya itu, dia juga merupakan sosok penyumbang terbesar saat Rasulullah dan pengikutnya dilanda kekurangan perbekalan manakala akan melaksanakan perang Tabuk. Dengan rasa dermawannya yang tinggi, dia menyumbangkan 200 uqiyah emas atau setara dengan, kalau di Indonesia, dengan 2,9 miliar untuk diinfakkan di jalan Allah. 2,9 miliar. Teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang hashtag yang kedua, yaitu tentang Umar bin Khattab. Sahabat Nabi yang sukses dalam berwirausaha di bidang properti adalah Umar bin Khattab. Dia dikenal dengan sifat yang tegas karena dia disegani oleh semua kalangan. Hampir sama dengan Abdurrahman bin Auf, Umar bin Khattab melebarkan sayap bisnisnya di bidang properti. Umar bin Khattab memiliki ladang pertanian seluas 70 hektar yang bisa menghasilkan 160 juta untuk setiap 1 hektar lahannya, teman-teman. Dengan begitu, dilansir dari laman.com, untuk 1 tahun Umar bin Khattab bisa mendapatkan penghasilan 2,8 triliun atau sekitaran 233 miliar per bulannya, teman-teman. Kesuksesannya ini tentu didukung oleh sikap tegas, jujur, dan adilnya dalam berdagang yang membuat konsumen percaya padanya dan mau bekerja sama. Nah, kenapa saya bilang tadi di awal pebisnis wajib menonton video saya? Karena ini, teman-teman, kunci sukses dari sebuah bisnis adalah adanya sikap yang tegas, jujur, adil dalam berdagang. Seperti contoh seperti Umar bin Khattab ini. Oke, teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan dalam penyampaian video saya kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Intinya ingat satu, dalam berdagang itu jangan sampai melakukan tadlis atau
penyembunyian kecacatan barang seperti itu. Yang kedua, harus adil, harus jujur agar kita dipercaya oleh konsumen, agar konsumen itu akan berlangganan seperti itu ya teman-teman. Teman-teman, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.